Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di bulan yang sangat mulia. Bulan yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam. Bulan yang paling mulia di antara seluruh bulan yang ada. Sehingga dengan kemuliaan bulan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di bulan yang sangat mulia ini, kita dianjurkan dalam agama untuk senantiasa memaksimalkan waktu yang ada. Kenapa Allah masih menyampaikan kita ke bulan Ramadan ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menjadikan kita la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang begitu banyak salah, begitu banyak dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita dengan datangnya bulan Ramadan ini. Dengan momen Ramadan Karim, kita senantiasa memaksimalkan waktu yang ada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan merupakan salah satu kesempatan yang Allah beri kepada kita untuk membentuk diri kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Bulan yang mesti kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Di bulan Ramadan ini, semua ibadah yang kita lakukan berbeda dengan ibadah yang dilakukan di bulan-bulan sebelumnya. Sehingga di bulan Ramadan ini, Nabi SAW pernah menyebutkan di dalam hadisnya, yang saya kutip dari kitab Al-Adhkar karangan Imam An-Nawawi, wafat pada tahun 676 Hijriah. Apa kata Nabi SAW? Salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan doa yang ketika mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan ditolak oleh Allah. Siapakah mereka? Yang pertama adalah as-shaimu hatta yuftir, yaitu seseorang yang berpuasa sampai nanti berbuka di sore harinya. Maka seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu, dia berpuasa dengan sebab iman yang ada pada dirinya, maka janji yang diberikan kepadanya adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya. Golongan yang kedua adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan kepemimpinan kalian akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin bukan hanya sekedar jadi presiden. Pemimpin bukan hanya sekedar jadi gubernur. Pemimpin bukan hanya sekedar jadi seorang bupati. Tetapi sebenarnya kita adalah pemimpin bagi diri sendiri. Maka tuntun dirimu untuk menjalani jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah ad-da'watul mazlum, yaitu doa orang-orang yang terzalimi. Maka doa orang yang terzalimi tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu penting kita menjaga lidah, begitu penting kita menjaga perbuatan. Karena seseorang yang rajin ibadah, yang rajin salat, yang rajin membaca Al-Quran, ketika dia tidak bisa menjaga lidahnya, ketika dia tidak bisa menjaga perbuatannya, maka amal ibadah yang selama ini dia lakukan akan sirna, akan hilang pahalanya dan tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu putuskan amal kebaikan yang selama ini sudah kamu lakukan dengan capeknya, dengan usahamu, lalu kamu hilangkan semua ibadah itu, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab apa? Bil manni, karena mengungkit-ungkit pemberian. Dia beramal tujuannya apa? Supaya dipuji oleh orang, supaya dianggap oleh orang sebagai orang yang dermawan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bil adha, bil manni wal adha. Seseorang bisa hilang pahala ibadahnya karena apa? Wal adha, karena menyakiti hati orang lain. Tidak bisa menjaga lidah, tidak bisa menjaga perkataan, sehingga sakit hati orang lain sebab perkataannya. Maka orang-orang yang seperti ini, ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di mana amal ibadah saya? Di mana pahala salat saya ya Allah? Di mana pahala puasa saya? Di mana pahala sedekah saya? Maka apa yang terjadi? Semua tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena nilainya sudah kamu habiskan di dunia, kamu bakar di dunia, sehingga di hadapan Allah Subhanahu wa taala tak bernilai apa-apa. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah momen yang paling bahagia kita masih disampaikan di bulan yang sangat penuh berkah ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini. Maka mari sama-sama kita berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan ibadah yang kita lakukan, salat yang kita kerjakan, bacaan Al-Quran yang senantiasa dilantunkan, semoga dengan itu semua kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini kita mendapatkan la'allakum tattaqun. Kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.